Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel, Marcelina Sinaga. Nah, hari ini alhamdulillah gue mau sharing tentang pengalaman nunggu kehamilan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah nikah nih pasti bisa relate banget ketika baru selesai abis nikah, pasti ditanyain sama temen, orang tua, tetangga, udah isi belum, udah berapa bulan, anaknya cewek apa cowok, kayak gitu. Sering banget kan, kayak pasti kitanya tuh ngerasa, aduh gue belum isi nih, aduh temen-temen gue yang baru nikah kemarin udah isi, aduh temen-temen yang seperjuangan udah pada hamil, udah pada punya anak, kayak gitu. Itu pasti ngerasa kita kayak, kok aku belum ya, ya Allah, kok aku belum ya, ya Allah, kayak gitu. Pasti sering ada perasaan seperti itu. Nah, itu juga kejadian sama gue. Jadi kayak ketika sebulan nikah, 2 bulan nikah, tapi belum isi. Dan setiap sholat tuh pasti berdoa terus, ya Allah, semoga diberikan kepercayaan, diberikan amanah untuk punya anak, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa ngeliat di berita-berita, kayaknya kayak orang tuh gampang banget ya hamil, tapi disia-siain kayak gitu. Padahal udah dikasih karunia, udah dikasih amanah yang Masya Allah luar biasa, seorang anak kayak gitu, tapi disia-siain. Ada yang dibuang lah, ada yang disakitin lah, dan lain-lain kayak gitu. Mungkin teman-teman yang udah nikah, terus juga sedang menunggu buah hati, mungkin bisa relate nih sama perasaan yang gue alamin sekarang kayak gitu. Dalam keadaan menunggu, terus juga ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, orang tua dan sebagainya, yang mungkin itu bisa bikin kita stres juga, ada tekanan lah istilahnya kayak gitu. Nah, di sini gue juga mau share juga, selain pengalaman gue nunggu hamil, juga tentang tips-tips promil atau preparation apa aja sih yang perlu kita lakuin supaya kita itu siap gitu badannya, ruhiyahnya kayak gitu. Dan ketika misalnya udah siap, insya Allah pasti Allah kasih. Dari beberapa teman-teman juga mungkin tahu kalau misalnya aku tuh nikah di bulan Juni. Nah, dari bulan Juni itu berharap ya Allah semoga udah dikasih amanah, dikasih karunia, bisa hamil kayak gitu. Qadarullah, ternyata aku haid hari ketiga setelah nikah kayak gitu. Ya udah, semoga bulan Juli bisa isi. Nah, ketika bulan Juli ditungguin, pas waktunya haid itu berharap banget untuk ya Allah semoga telat kayak gitu. Ternyata nggak telat, tepat waktu juga kayak gitu. Terus ya udah, semoga bulan depan gitu. Nah, bulan depannya lagi tuh juga kayak gitu. Ya Allah, kok belum dikasih anak ya, kayak gitu, belum dikasih kepercayaan ini kayak gitu. Sebenarnya setiap doa dalam hati itu selalu, ya Allah aku ikhlas kayak gitu, ya Allah kapan mau dikasih aku ikhlas kayak gitu. Tapi tuh entahlah, namanya juga manusia, selalu ada tapinya. Ya Allah, kenapa sih belum dikasih? Padahal kan kita sudah memulai semuanya tuh dengan cara yang baik kayak gitu. Kenapa belum dikasih juga? Ya Allah, kenapa ini? Ya Allah, kenapa itu? Gitu. Jadi kayak ada tuntutan ke Allah, padahal itu kan hak prerogatif Allah gitu untuk mau ngasih sekarang, besok, atau nanti kayak gitu. Itu kan hak Allah kayak gitu. Cuman akunya sendiri, mungkin juga beberapa teman-teman juga ngerasain kayak, kok nuntut gitu, padahal kan itu haknya Allah kayak gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu tuh kayak kontemplasi lah, kayak evaluasi lagi, harusnya nggak kayak gini nih gitu. Ya udah, ketika emang berusaha untuk ikhlas itu, terus ya udah, akhirnya di bulan depannya itu tuh bener-bener ya udah biasa aja gitu. Nah, untuk refreshing ini tuh sebenarnya aku tuh selalu kayak olahraga, makan yang sehat juga. Nah, juga tuh main ke rumah orang tua. Jadi tuh Masya Allah banget ketika aku bilang ya udahlah, ini haknya Allah kayak gitu. Nah, bulan berikutnya itu tuh bener-bener kayak ya udah, nggak nungguin gitu. Emang oh ya bentar lagi head gitu. Cuman nggak kayak bulan-bulan sebelumnya kayak ya, telat dong kayak gitu. Ini tuh nggak, kayak ya udahlah biasa aja. Akhirnya tuh kayak
naik motor ke rumah orang tua, lumayan jauh sih, lebih dari 20 kilometer sekali jalan. Nah itu tuh jauh kan, lumayan jauh kan. Nah ternyata tuh Masya Allah banget, 2 hari setelah itu tuh baru kayaknya aku telat deh kayak gitu. Cuman tuh kayak masih belum berani buat apa ya, buat ngetes gitu. Ya udah deh, biasanya kan kalau mau tes itu pagi kan, itu tuh malam tuh udah kayak dagdikduk karena telat. Karena biasanya aku tuh alhamdulillah tuh lancar, jarang banget telat, biasanya malah kecepetan kayak gitu. Jadi jarang telatnya, jadinya tuh kayak aduh ini apa pertanda ya buat tes kayak gitu-gitu. Nah alhamdulillah ketika tes paginya itu Masya Allah itu tuh benar-benar luar biasa banget rasanya ketika garis 2. Itu tuh rasanya luar biasa Masya Allah, kayak ternyata Allah tuh ketika emang kitanya tuh berdoa dengan ikhlas, semoga ya itu benar-benar ikhlas ya, karena kan kita mencoba dan berusaha untuk selalu ikhlas dengan apa yang udah ditakdirkan Allah kayak gitu. Itu tuh benar-benar dikasih pada waktunya, yang ketika kita emang kamu udah siap kayak gitu. Itu tuh benar-benar baru dikasih ketika kita tuh emang udah siap seperti itu, dan kita juga emang mengusahakan, berusaha kayak gitu. Ada cerita unik juga nih sebenarnya. Kan tadi aku ceritain kalau misalnya aku tuh naik motor ke rumah orang tua, karena rumahku kan di daerah Depok, rumah orang tua aku tuh di daerah ujung Jakarta Selatan kayak gitu. Jadi lumayan jauh tuh, lebih dari 20 km. Itu tuh naik motor, dan ternyata Masya Allah banget itu tuh udah hamil kondisinya, karena ketika cek itu tuh udah ketika cek ke dokter itu tuh udah sekitar 4 minggu kayak gitu. Itu tuh udah hamil, aku naik motor, dan Masya Allah banget Allah kasih kekuatan sama anak bayi yang di dalam perut aku itu. Alhamdulillah dedenya kuat juga. Itu naik motor kan gerinjel-gerinjel ya, banyak polisi tidur juga, dan kondisinya tuh jauh juga. Nah selain itu juga aku tuh ternyata masih kuat buat lari 10 kali bolak-balik, meskipun di pinggir lapangan, tapi lapangannya tuh lumayan luas gitu. Itu tuh lari, cuman aku ngerasa di situ emang kayak exhausted. Pas udah selesai lari itu exhausted, nggak kayak biasanya. Cuman aku mikir ya udahlah, mungkin kecapean aja atau kayak gimana. Ternyata itu juga udah isi, ya Allah, Masya Allah banget. Nggak ada tanda-tanda sama sekali, aku nggak ada mual, nggak ada apa kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi unik banget kan, nggak tahu ketika hamil, tapi alhamdulillah banget Allah benar-benar kasih kekuatan sama anak yang di dalam rahim aku kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman, aku mau share nih tips-tips promil atau persiapan menunggu kehamilan. Nah yang paling pertama banget adalah tips yang paling pertama banget adalah ikhlas. Itu aku belajar banget dari pengalaman aku yang tadi. Ikhlas, bener-bener ikhlas, nggak pakai tapi. Ya udah, yang penting kita ikhtiar, dan hasilnya seperti apa itu udah hak Allah. Haknya kita itu ya ikhtiar kayak gitu. Bismillah. Terus yang kedua itu adalah istirahat. Ini mungkin beberapa dari kita sering skip nih masalah istirahat ini. Istirahat ini tuh penting banget, karena si istirahat ini itu bikin sel telur dan juga sel sperma itu jadi lebih berkualitas. Jadi dia itu kuat gitu. 2 sel ini tuh jadi kuat. Nah sel telur dan sperma ini itu tuh bergantung pada seberapa banyak kita istirahat. Selanjutnya adalah jaga pola makan, banyakin minum, jaga pola makan yang sehat, banyak makan buah. Pokoknya hindarin banget makan junk food kayak Indomie juga bener-bener harus dikurangin. Terus juga micin pas masak juga kalau bisa ngurangin micin, pakai gula garam aja. Kalaupun emang masih belum bisa ngurangin ya pakainya dikit aja, jangan banyak-banyak banget. Pokoknya harus jaga pola makan, terus juga minum jamu-jamuan dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya itu selain pola hidup sehat, pikiran kita juga harus sehat, mental kita juga harus sehat, karena
kita tahu kan the power of mind. Semuanya itu berasal dari pikiran kita sendiri. Kayak yang tadi cerita aku sebelumnya. Semuanya itu dari pikiran kita sendiri juga gitu, yang bikin kita stres dan sebagainya. Jadi akhirnya tubuh kita juga bereaksinya nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau bisa kita coba untuk mengelola stres ini sendiri. Kita manage stres kita sendiri. Selain itu, aku juga ngikutin tips promilnya dari Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Ini bisa dicari sebenarnya di YouTube juga banyak juga artikel yang ngebahas tentang resep-resep atau promil Ustadz Zaidul ini. Nah, apa aja sih? Itu tuh ada kunyit, jahe, terus abis itu ada sereh. Itu tuh serehnya tuh kayak digeprek aja. Terus abis itu jahenya tuh sedikit aja karena jahe kan lumayan panas ya. Jadi jahenya tuh sedikit aja. Terus kunyit juga. Itu tuh semuanya digeprek aja. Terus abis itu direbus deh. Nah, abis direbus setelah mendidih, setelah kira-kira ini udah matang, itu tuh baru diminum airnya. Diminum airnya itu nanti bisa ditaruhin madu juga. Terus juga tambahin perasan sedikit jeruk nipis, itu juga udah enak kayak gitu. Itu tuh sebenarnya untuk detox kita juga sih, untuk mengeluarkan racun-racun juga, mengeluarkan hal yang nggak baik juga kayak gitu. Selain itu, aku juga konsumsi yang namanya Folavit ini. Itu tuh untuk membantu pemenuhan asam folat. Ini tuh bukan endorse atau apa ya guys. Ini tuh untuk sekedar informasi aja gitu. Jadi selain makan makanan sehat, juga kayak konsumsi kurma, madu dan sebagainya, ini juga dibutuhkan untuk memenuhi asam folat kita. Supaya apa? Karena si asam folat ini itu membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Selanjutnya kita sebagai wanita nih harus tahu jadwal masa subur kita kayak gitu. Aku biasanya selalu aku catat, tapi catatnya nggak manual. Aku tuh pakai aplikasi gitu guys. Nah ini tuh bisa kayak nyatet gitu, namanya Flow. Nanti aku tulis ya di description box. Jadi dia tuh bisa tahu, ini tuh yang hijau-hijau ini tuh, ini masa subur kita kayak gitu. Untuk tips yang terakhir adalah periksa jika perlu. Sebenarnya periksa jika perlu ini karena kan kita juga harus tahu tubuh kita kan. Misalnya periksa ternyata kita tuh butuh apa sih, ternyata kita kekurangan apa sih kayak gitu. Karena itu perlu juga. Misalnya nih aku pernah baca case juga dan juga nonton case di YouTube juga. Dia tuh sebenarnya sama-sama subur nih, suami dan istrinya kayak gitu. Ternyata sel telur dia itu kecil-kecil. Nah kecil-kecil ini tuh karena dia kurang vitamin ini, kurang vitamin itu kayak gitu. Nah karena udah periksa ini, itu tuh akhirnya dikasih vitamin sama dokternya dan berapa bulan kemudian dia hamil, alhamdulillah kayak gitu. Jadi emang ada case-case yang kita tuh harus tahu kayak gitu. Kenapa sih gitu? Ketika emang kita udah melakukan semua ikhtiar. Seperti itu. Nah, bisa juga dari kita periksa ini kita bisa tahu permasalahan kita. Misalnya ada yang ada sakit di bagian rahimnya, ada psikos kan, ada juga yang ada teman-teman yang mengalami hal itu. Seperti itu. Jadi dari kitanya sendiri ikhtiar juga sampai situ untuk tahu apakah ada yang salah dengan diri kita atau apakah ada yang kurang dari vitamin-vitamin dan makanan kita. Oke. Jadi teman-teman itu aja sharing-sharing pengalaman dari aku dan juga tips-tips untuk promil dan persiapan menunggu. Semoga ada manfaatnya, ambil baiknya, buang buruknya. Semangat semuanya pejuang garis 2. Semoga bulan depan bisa dapat 2 positif seperti ini. Bismillah, semangat ya. Jangan lupa subscribe to my channel, like and share, karena selanjutnya aku akan sharing tentang kehamilan di trimester 1, trimester 2, trimester 3. Mungkin di situ juga aku akan masukin tips-tips juga. Nah, akan berlanjut video-video selanjutnya sampai nanti persiapan melahirkan dan sebagainya. Jadi stay tune terus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.